Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya di Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke 10 saham ini secara berurutan, dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini, silakan di-share ya ke temennya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Sedikit informasi, jadi ada kabar baik nih untuk teman-teman yang merasa nyangkut di saham. Karena dari tim akan membuka kelas edukasi gratis bagi teman-teman yang nyangkut di saham. Tapi kelas ini ada harus minimal 100 orang ya, jadi minimal 100 orang dan bisa menggunakan fasilitas Winbot untuk 1 minggu. Untuk teman-teman yang tertarik, maka bisa hubungi adminnya di ID Telegram win_admin. Nah, mudah-mudahan teman-teman segera terbebas dari saham-saham nyangkut. Lalu sedikit informasi bahwa saya akan mengadakan online class yaitu Basic Class Plus yang akan dimulai pada tanggal 21 November. Totalnya akan ada 4 kali pertemuan yaitu 1 kali seminggu. Jadi totalnya pembelajaran ini adalah 4 minggu. Temanya adalah technical analisa agar teman-teman bisa trading secara mandiri. Dan ini adalah materi yang akan disampaikan. Nggak hanya itu, jadi kita nggak belajar teori doang ya. Kita akan praktek langsung selama kelas berjalan. Dan teman-teman akan mendapatkan bonus kelas, free class 1 kali pertemuan dengan Pak Michael Yo. Tentu teman-teman tahu ya siapa Pak Michael Yo. Dan akan ada 1 kelas psikologi dari Foni Ramali yaitu praktisi NLP. Untuk teman-teman yang beruntung 38 orang pertama, maka teman-teman juga akan mendapatkan win fasilitas senilai 350.000. Investasinya sebesar 538, tapi kalau teman-teman daftar berdua maka menjadi 988, jadi lebih hemat ya. Untuk teman-teman yang tertarik bisa hubungi admin di Telegram dengan ID yaitu win_admin atau di nomor WhatsApp-nya. Chart yang saya gunakan ini adalah trading system dari Wisdom and Invest, jadi sudah ada sinyal entry dan exit berupa segitiga. Untuk teman-teman yang tidak menggunakan trading system Win, itu jangan khawatir karena nanti saya akan jelaskan juga menggunakan indikator seperti stokastik dan MACD. Jadi teman-teman bisa belajar untuk analisa secara mandiri juga. Nah, untuk teman-teman yang tertarik mempelajari lebih dalam tentang chart dari Wisdom and Invest, teman-teman bisa klik ya link yang ada di deskripsi di bawah. Nah, di sana akan ada penjelasannya lebih detail tentang cara baca dari chart Wisdom and Invest. Untuk info ini sudah muncul segitiga merah, ini jadi artinya sudah exit dan tidak ada posisi ya, maka statusnya di sebelah kiri itu juga non, artinya tidak ada posisi. Untuk pixelnya ini dua-duanya hijau sebetulnya masih oke, namun momentumnya ini sudah mulai melemah. Nah, untuk teman-teman yang sudah mungkin kena trailing stop, sudah profit, maka happy cuan ya. Tapi kalau teman-teman ingin re-entry atau ingin rewrite atau beli ulang, maka teman-teman bisa menunggu di area-area supportnya. Nah, ini sebelum mulai kita cek support resistnya, kita bisa cek dulu MACD-nya. MACD-nya ini sebenarnya masih oke. Dia jadi masih menanjak. Kemarin memang sempat dia mau menutup, tapi akhirnya nggak jadi. Nah, ini jadi masih belum dead cross ya. Untuk stokastiknya sendiri sebenarnya sudah terjadi pelemahan nih secara tren. Nah, ini stokastiknya sebetulnya sudah mulai melemah ya trennya. Dan ini kemarin memang sempat dead cross, tapi akhirnya ini mulai golden cross lagi. Nah, jadi teman-teman sebetulnya harus agak waspada karena ini memang stokastiknya sudah mulai melemah. Supportnya di 4030, resistnya ada di sebelah sini, yang paling atas tuh 4700. Resist 4700, supportnya di 4030. Selama dia masih bertahan di atas MA20, ini yang biru ya, MA20 itu sebetulnya masih oke. Jadi kalau sampai dia jebol dari MA20 maka sebaiknya teman-teman exit. Lalu pantau kembali di area support selanjutnya. Dan Inco ini juga berkorelasi dengan nikel ya, harga nikel. Maka teman-teman jangan lupa untuk pantau harga nikel juga.
Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin rewrite atau re-entry, maka bisa mencoba cicil beli, jangan lupa money management ya. Cicil beli di area support, tadi supportnya 4030 dan di MA20-nya. MA20-nya angkanya ada di sebelah kanan. Nah, ini ya, angkanya yang berwarna biru karena garisnya berwarna biru. Itu tinggal kita bulatkan aja sekitar 3950. Nah, jadi teman-teman bisa pantau info di area-area supportnya. Selama dia tidak jebol dari MA20 maka masih oke ya. Tapi kalau dia sampai jebol dari MA20 maka sebaiknya exit dulu. BBRI sebenarnya sudah ada sinyal entry. Ini ya, segitiga hijau yang di sini sinyal entry. Statusnya masih hold dengan profit 2,8%. Nah, ini BBRI juga lagi testing MA200-nya. Jika dia bisa sampai jebol dari MA200 maka itu oke sekali ya, karena MA200 itu sebetulnya adalah resist yang kuat juga. Tapi dengan catatan dia harus sebaiknya jebol atau breakout dengan volume. Jadi kalau volumenya nggak terlalu besar, nanti akibatnya bisa jadi seperti ini. Dia hanya breakout sebentar lalu dia kembali lagi. Jadi false breakout ya. Untuk pixelnya ini sebenarnya masih oke, hijau dua-duanya, dan momentumnya sebetulnya masih ada tapi agak lemah ya, agak kecil ini. Nggak setinggi yang di sini. Ini jadi hanya segini aja ketinggiannya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini sebenarnya juga udah jadi biru tua nih, ini biru tua ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah profit maka bisa di hold, silakan. Jangan lupa pasang stop lossnya ya. Jadi kalau sampai dia jebol dari stop loss maka exit dulu. Tapi mudah-mudahan ini bisa mampu menembus MA200-nya. BBRI, untuk BBRI MACD-nya ini masih oke. Masih menanjak sebetulnya. Stokastiknya juga ini masih menanjak dan membuka ke atas. Ini juga masih membuka ke atas ya, masih oke. Untuk area supportnya ada, kita bisa gunakan support yang di sini ya, MA20-nya. Jadi selama dia bertahan di atas MA20 itu sebenarnya masih oke. Sekaligus ini support weekly yaitu 3250. Resistnya di sini 3400 dan sekaligus MA200 ya, dia resist weekly dan resist MA200. Jadi maka itu agak cukup kuat. Jika dia mampu jebol dari atau breakout 3400 maka itu oke banget, ada potensi dia bisa ke sini nih. Kalau yang di sini resistnya yang terdekat yaitu 3450, atau yang di sini itu ada resist juga, dan ini sebenarnya ada gap ya. Ini ada gap kecil. Nah, ini ada gap kecil. Apa sih gap itu? Gap itu adalah ruang di antara candle ya. Jadi itu gapnya ada di area 3490 sampai 3510. Seandainya dia breakout dari 3400 maka mudah-mudahan potensinya dia bisa ke arah sini resistnya. Untuk SMGR ini sudah muncul segitiga merah, jadi seharusnya tidak ada posisi lagi. Pixelnya dua-duanya juga merah, artinya tidak oke. Lalu untuk momentumnya ini masih berupa titik-titik pink ya, artinya dia bergerak sideways. Untuk saham-saham yang sideways kita bisa gunakan strateginya buy on support dan sell on strength. Jadi kita bisa abaikan untuk sementara segitiga hijau dan merahnya. Jadi kita gunakan strateginya yang ini nih. Nah, untuk MACD-nya SMGR, ini MACD-nya sudah tidak oke. MACD-nya dia dead cross. Juga stokastiknya ini sudah dead cross ya. DC itu dead cross, artinya sudah kurang oke nih. Jadi dua-duanya indikatornya sudah tidak oke. Nah, karena tadi momentumnya berwarna titik pink, artinya dia bergerak sideways. Area supportnya ada di sini, ada support 8825, di bawahnya juga ada support yaitu 8600. Resistnya ada di sini 9700. Ini resist, ini support. Nah, jika dia sampai jebol dari area supportnya yang 8600, saran saya sebaiknya teman-teman exit dulu ya, karena kelihatannya akan terjadi pola bearish nih.
jadi kurang oke. Jadi untuk teman-teman hati-hati ya jika dia jebol dari area supportnya. Jangan lupa pasang stop loss bagi teman-teman yang ingin spekulatif. Jadi bisa spekulatif yaitu di area 8.600 supportnya, support 8.600. Sebaiknya teman-teman tunggu pantulan atau stokastiknya golden cross ya. Tapi karena MACD-nya tidak oke, maka hanya bisa untuk fast trading. Jadi buy on support lalu sell on strength ya. Jangan lupa strateginya untuk sideways. Tapi jika dia sampai jebol dari area support, maka sebaiknya exit dulu. Untuk ICBP ini belum ada sinyal entry-nya, jadi sudah muncul segitiga merah sejak lama ya, dan belum ada sinyal entry lagi sejak saat itu. Ini pixelnya hijau 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya, jadi dari pixelnya juga belum oke. Untuk momentumnya juga masih merah-merah nih. Ini kalau hijaunya 1 itu sebetulnya artinya spekulatif buy. Tapi untuk teman-teman yang tidak suka dengan spekulatif, maka bisa ditinggalkan aja ya, cari aja saham-saham lain yang lebih bagus indikatornya. MACD-nya ICBP ini sebetulnya ini belum golden cross ya, belum GC atau golden cross karena birunya masih di atas, ungunya masih di bawah, jadi belum golden cross. Memang dia sudah merapat sih, tapi belum GC. Untuk stokastiknya sendiri ini malah mau dead cross ya, masih mau dead cross, tapi kepalanya masih naik sih. Selama dia mampu menembus, ini kalau mampu naik lagi ini sebenarnya masih oke. Tapi ini karena MACD-nya masih kurang oke, sebetulnya hanya untuk fast trade aja. Ini tren MACD masih kurang oke. Jadi sementara hanya untuk fast trading. Supportnya ada di sini. Saya zoom dulu. Supportnya ada di sini 9.600. Ini dia mentok kejedot MA20-nya. Lalu dia turun lagi ke bawah. Ini bisa spekulatif sebetulnya. Spekulatif buy di area support 9.600. Jangan lupa money management ya, karena sifatnya hanya spekulatif, artinya win rate-nya itu hanya 50-50. Kalau dia gagal, kalau dia jebol dari 9.600, maka sebaiknya exit dulu. Untuk BBCA ini muncul segitiga hijau hari ini. Pixelnya dua-duanya hijau, itu artinya oke. Dan momentumnya sebetulnya belum ada ya. Dan BBCA ini dia harus mampu, dia lagi testing nih, resist MA 200. Jika dia mampu breakout MA 200 nya, itu artinya oke banget. MACD-nya sebenarnya masih nanjak, cuma ini sudah mulai merapat. Dan stokastiknya kemarin menurun, ini hari ini mulai naik ya, mulai golden cross. Coba kita lihat area support resistnya. Nah, ini kemarin memang dia sedang sideways di sini. Dan dia masih bertahan juga di atas MA20. MA20-nya itu ya, yang garis biru, dan angkanya di kanan juga berupa warna biru. 28, ini kita bulatkan sesuai fraksi, artinya 875 ya, 28875. Resistnya di sini 29500. Supportnya kita bisa gunakan support MA20-nya yaitu 28875. Jika dia sampai jebol dari MA20, maka sebaiknya saran saya sih exit dulu. Jika dia mampu naik ke atas, maka teman-teman bisa spekulatif buy ya, buy on breakout. Targetnya kalau dia sampai breakout, targetnya terdekat di sini 30.500. Nah, mudah-mudahan dia mampu breakout karena sebetulnya dari indikator stokastik dan MACD masih oke, dan dia mampu bertahan di atas MA20. Untuk ANTM ini masih hold ya, dia belum ada status exitnya. Di sini entry, statusnya masih hold dengan profit 53,2%. Pixelnya masih hijau, dua-duanya masih oke.
dan momentumnya juga ini kembali menjadi biru Ben-Hur, artinya oke nih. Untuk ANTM ini ada korelasinya dengan harga nikel dan gold ya. Maka teman-teman sebaiknya pantau juga harga nikel dan gold. Kalau nikel dan goldnya naik, maka ada potensi ini akan naik juga. MACD-nya ini sebetulnya masih menanjak, memang dia mulai merapat tapi belum dead cross, masih oke. Stokastiknya ini juga masih oke. Ini terakhir juga lagi mulai membuka nih ya. Ini memang kemarin sempat sideways, dia jadi rapat-rapat dan bergerak datar, itu artinya dia bergerak sideways. Nah ini tapi ungunya sudah berada di atas dan mudah-mudahan dia besok bisa mulai membuka seperti ini. Area support untuk ANTM ini dia mampu bertahan di atas EMA 8 ya, itu artinya oke banget EMA 8. Kalau yang garis biru itu MA 20. EMA 8 angkanya di sebelah kanan yang berwarna ungu, garis ungu berwarna ungu. Kalau garis biru maka angkanya juga biru. Kalau yang angkanya hitam, kotak hitam, itu artinya angka last price ya, atau current price. Nah, mudah-mudahan dia mampu testing lagi resistnya di sini 1180. Bagi teman-teman yang sudah cuan maka tinggal pasang trailing stop. Kalau entry-nya sudah sejak bawah maka teman-teman bisa menggunakan MA20 sebagai stop loss ya. Kalau teman-teman berani agak jauh maka bisa menggunakan MA20 sebagai stop loss-nya. Karena selama dia masih mampu bertahan atau mantul di atas MA20 artinya sebetulnya masih ada potensi untuk naik. Untuk PGAS ini sudah muncul segitiga merah. Di sini ya statusnya juga sudah non, artinya tidak ada posisi lagi. Pixelnya merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya, dan momentumnya juga sudah mulai lemah. Jadi mudah-mudahan teman-teman disiplin. Sudah profit juga, ini exit dengan kondisi profit ya. Di sini entry dan di sini exit. MACD-nya ini masih menanjak tapi ini sudah mulai merapat, jadi artinya sudah kurang oke. Kalau dari stokastik dia sudah dead cross duluan ya, sudah dead cross. Jadi untuk teman-teman yang sudah ingin take profit maka sebetulnya boleh saat ini sudah oke, atau mau menunggu MACD-nya dead cross dulu juga oke. Nah, area support kita bisa gunakan MA20. Area supportnya ini angkanya ada di sebelah kanan ya. Kalau yang biru maka angkanya berwarna biru, kalau garisnya ungu maka angkanya juga berwarna ungu. Resistnya ada di sini 115. Ini selama dia bertahan di atas MA20, mudah-mudahan dia masih mampu ya, dia akan testing lagi 115-nya. Tapi kelihatannya karena resistnya, karena stokastiknya udah kurang oke, ada potensi dia bisa turun nih besok. Nah ini bentuknya juga doji ya, dan juga kondisi market kita lagi pada wait and see sebetulnya, makanya dia naiknya juga nggak begitu oke, masih tertahan ya. Mudah-mudahan dia masih mampu. Kalau reaksi market positif maka masih ada potensi dia bisa testing resistnya atau bahkan breakout ya. Jadi teman-teman kalau yang belum punya ataupun sudah take profit mungkin bisa wait and see dulu atau menunggu sampai dia breakout. Kalau yang mau menunggu di bawah di MA20-nya, menunggu silakan. Menunggu ada pantulan ya, menunggu ada pantulan ataupun stokastik golden cross, bisa entry kembali. Tapi kalau dia sampai turun di bawah MA20 maka sebaiknya exit dulu. ITMG ini sudah ada sinyal entry-nya di sini. Statusnya hold, profitnya belum besar sih ya, masih 0,8%. Pixelnya dua-duanya hijau, itu oke. Cuma momentumnya nih belum ada nih. Momentumnya berupa titik-titik pink, artinya dia bergerak sideways. Dan untuk sinyal segitiga hijau dan merahnya itu maka sebetulnya bisa kita abaikan dulu ya. Kita pakai strateginya yang lain, yaitu buy on support dan sell on strength. MACD-nya ini masih merapat dan datar, ini sideways ya.
Untuk stokastiknya sendiri dia sudah golden cross, ini ke atas dan membuka. Nah, maka kita harus cek nih area supportnya. Supportnya ada di sini. Ini kita langsung kelihatan ya, area sideway-nya segitu. Support 7975 dan resistnya 8475. Maka dia selama bertahan di sini strateginya buy on support, sell on strength. Namun jika dia sampai breakdown dari supportnya nih 7975, maka sebaiknya exit dulu ya. Atau menunggu sampai dia breakout, maka teman-teman juga bisa entry lagi. Tapi dengan catatan dia harus breakout dengan volume. Untuk MYOR ini sudah sinyal exit, statusnya adalah non, pixelnya hijau 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Dan sama nih, momentumnya juga pink-pink, artinya dia bergerak sideway. Maka strateginya adalah buy on support, sell on strength. Nah, problemnya ini jangan lupa setiap kali teman-teman ingin trading, maka sebaiknya cek total transaksi ya. Ini volumenya juga memang kecil sekali hari ini. Untuk MYOR, MACD-nya, nah ini teman-teman sebaiknya mulai waspada ya. Kalau bisa teman-teman yang sudah punya barang, maka sebaiknya SOS saja. Tapi kalau yang belum punya barang, maka mungkin teman-teman bisa wait and see atau pilih saham-saham lainnya yang lebih oke. Karena ini MACD-nya sudah mulai menurun terus. Stokastiknya juga ya. Stokastiknya juga kurang oke. Jadi harganya dia naik, tapi jadinya dia menurun. Ini kita kalau tarik garis trend, nah ini kalau sampai dia breakdown, maka sebaiknya exit dulu. Kalau breakdown maka exit. Kondisi MACD-nya terakhir si MYOR ini juga kurang oke. Ini masih membuka ke bawah ya, membuka ke bawah, biru di atas, ungu di bawah, itu kurang oke. Yang bagus adalah ketika dia ungunya di atas seperti di sini. Seperti di sini, ketika dia golden cross dan membuka ke atas itu yang oke. Tapi kalau ini dia membuka ke bawah itu tidak oke. Stokastiknya juga walaupun terakhir ini merapat dan mau golden cross, kita lihat. Nah, memang dia udah golden cross, tapi karena MACD-nya masih terus menurun, MACD-nya kurang oke ya, masih terus menurun, maka sebetulnya hanya untuk pas trading aja. Support di sini ada support 2250 dan resist terdekatnya di 2370 atau resist yang di sini 2480. Nah, ini kalau sampai dia jebol dari 2250, saran saya sebaiknya teman-teman exit dulu ya. Karena seperti yang tadi saya bilang, dia MACD-nya masih menurun nih trennya. Nah, contoh seperti yang di sini, ini adalah chart weekly. Saya ambil dari TradingView. Ini kelihatan ya di sini weekly-nya MACD-nya sudah dead cross, stokastiknya terus menurun. Ya, harganya dia begini, tapi stokastiknya dia terus menurun. Jadi artinya sudah terjadi pelemahan. Dan dia ini sudah mau breakdown MA20-nya nih. MA20 weekly ya. Kayak di sini nih. Nah, seperti di sini dia naik, lalu MA-nya sudah mulai dead cross dan stokastiknya mulai melemah. Begitu dia jebol, maka sudah sebaiknya exit. Jadi nggak ada posisi lagi. Daripada teman-teman hold terus ya. Nih bisa lihat teman-teman, dia terus menurun sampai bawah. Oke. PTPP, untuk PTPP ini sudah exit segitiga merah, seharusnya sudah tidak ada posisi. Pixelnya merah 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya, dan ini momentumnya juga nggak ada ya. Nih, momentumnya sudah makin melemah. Untuk MACD-nya PTPP ini sebetulnya belum dead cross. Ini ungunya masih di atas daripada biru. Tapi dia sudah mulai merapat ya. Ini kalau sampai dead cross artinya sudah tidak oke. Dari stokastiknya sendiri dia sudah dead cross duluan, menurun dan membuka, artinya tidak oke.
Nah ini juga ya, dia sudah harus waspada nih karena dia sudah mau dead cross juga MA-nya nih. Jadi ketika nanti muncul segitiga merah, itu artinya MA dead cross ya, MA 8 dan MA 20 dead cross. Artinya sudah tidak oke lagi. Apalagi kalau dia sampai breakdown. Nah ini kan kemarin memang sempat dia mau breakdown ya. Kalau dia jebol dari 880 itu artinya tidak oke lagi. Maka teman-teman kalau ingin entry, sebaiknya pantau di area-area supportnya. Supportnya kalau dia di sini tidak mampu bertahan, maka ada potensi dia ke support 830. Ini resistnya ada di, ini support sementaranya 880, resistnya di 970. Ini karena stokastiknya tadi tidak oke ya, maka ada potensi dia bisa turun ke bawah lagi nih. Kalau sampai dia dead cross, maka sebaiknya teman-teman exit aja dulu ya. Untuk komposit kita, dia memang sudah breakout dari MA 200, tapi breakoutnya juga sebetulnya volumenya nggak gimana-gimana banget ya, masih di bawah rata-rata. Momentumnya juga masih melemah. Nah, khawatirnya ini bisa menjadi false breakout nih. MACD-nya masih merapat walaupun belum dead cross. Dari stokastiknya sendiri ini masih sideways ya. Jadi masih kayak benang kusut dan birunya ada di atas, itu artinya tidak oke. Coba kita cek supportnya. Nah ini dia masih bertahan sih di atas MA 20. Mudah-mudahan dia nggak jebol ya. Mudah-mudahan dia masih mampu ke resist yang di sini. Jangan lupa nanti di tanggal 5 November kita akan ada pengumuman GDP dan juga sekaligus kita akan melihat reaksi market terhadap hasil pemilu US ya. Maka untuk teman-teman saya sarankan jangan agresif dulu, menunggu sampai dalam 1 minggu ini jangan agresif dulu karena rata-rata nih yang naik juga second dan third liner. Mungkin teman-teman bisa day trade dulu. Ini juga banyak sih ya memang yang pelaku-pelaku market yang day trade, mereka nggak berani hold lama-lama, mereka semua pada wait and see. Jadi melihat dulu 1-2 minggu ke depan apakah reaksi marketnya positif atau negatif, sehingga kalau misalnya reaksi market sampai negatif, maka kita ada kesempatan untuk buy on weakness dengan harapan nanti di bulan Desember kita bisa profit ya. Sekian dari saya, mudah-mudahan teman-teman jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss-nya. Bagi teman-teman yang sangkut dan ingin konsultasi dengan para tim, maka bisa hubungi admin di Wisdom and Invest. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.